Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Jamah dan kuasai setiap hati kami, agar kami boleh terus diajar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pertempuran di udara. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Perhatikan bagaimana Tuhan bekerja pada saat itu. Ketika Daniel berada pada pemerintahan Kores Raja Persia, sebab itulah waktu penunjuk dituliskan pada Daniel 10 ayat pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Daniel berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun atas dosa bangsanya, sebab sudah dekat waktu 70 tahun pembuangan ke Babel sesuai dengan perkataan Yeremia kepada umat Tuhan. Sesuatu yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah ketika Daniel berdoa, malaikat Tuhan datang untuk menjawab dan meneguhkan Daniel. Namun malaikat Tuhan itu dihalang-halangi oleh pemimpin kerajaan Persia. Daniel 10 ayat 12-13 berkata, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Siapakah pemimpin kerajaan Persia yang dimaksud? Apakah raja-raja Persia seperti Kores yang dituliskan di ayat pertama kitab Daniel 10 ini? Tentu bukan. Inilah roh penghulu di udara yang menaungi sebuah pemerintahan bangsa di bumi. Roh yang berkuasa atas kerajaan Persia saat itu menghalang-halangi malaikat Tuhan untuk memberi pesan dan kekuatan kepada Daniel yang saat itu ada di bawah pemerintahan kerajaan Persia. Dan bahkan lebih jelas lagi, bagian terakhir dari Daniel 10 berkata, Daniel 10 ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Kita juga mengerti, sesuai dengan catatan sejarah, setelah tumbangnya kerajaan Babel, maka kerajaan Media Persia mengambil alih
lalu setelah tumbangnya kerajaan Persia, lalu kerajaan Greka atau Yunanilah yang berkuasa dan seterusnya. Dan kebenaran ini sesuai dengan apa yang dilukiskan di kitab Daniel 10 tadi. Jadi dengan kata lain, jatuh bangunnya sebuah kerajaan di bumi, dimulai dengan jatuh bangunnya kerajaan penguasa di udara terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita berdoa dan memerangi penghulu-penghulu di udara, bukan darah dan daging. Dalam hal yang sama, belajarlah mengenali kebenaran ini. Ada kuasa penghulu di udara yang harus diperangi dan dipatahkan. Kemudian barulah bagian yang kita kerjakan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Musa berdoa dan mengangkat tangan, lalu Yosua berperang dan menang. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kuasai seluruh atmosfer di atas bangsaku ini, dan tuntun bangsa ini untuk berjalan sesuai dengan rencanamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.